Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dengan saya Alan Bayu Aji SHMH. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan perkuliahan online ini dapat dengan lancar dan dapat memberikan sebuah sumbangan keilmuan yang dapat disalurkan dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa hal dalam RPP. Di mana kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan wawasan Nusantara. Apa sebenarnya wawasan Nusantara dan seberapa urgent, mengapa wawasan Nusantara itu perlu dipelajari, dan kenapa juga wawasan Nusantara itu dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Kita akan coba diskusikan setelah materi yang saya sampaikan ini selesai. Mari kita Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya sampaikan, jadi materi kajian pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian dan tujuan wawasan Nusantara. Mengapa kita harus mempelajari pengertian dan tujuan wawasan Nusantara? Karena memang kita harus tahu dulu apa itu wawasan Nusantara. Lalu mengapa ada wawasan Nusantara, itu terangkum dalam pengertian dan tujuan wawasan Nusantara. Yang jelas memang mengenai wawasan Nusantara saya anggap ini bukan hal yang baru, karena kalian dari SD bahkan TK, kalau ada ya SD, SMP, SMA, kalian mendapatkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang berikutnya adalah proses gagasan wawasan Nusantara. Jadi apa yang melatar belakangi gagasan wawasan Nusantara itu seperti apa? Itu kita akan kaji di sini. Yang berikutnya yaitu perkembangan wilayah Nusantara, itu seperti apa. Nah, itu akan kita kaji berikutnya, seperti itu. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Mungkin sebelum saya sampaikan pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, jadi ini sedikit apa yang harus diperhatikan. Jadi wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau bahasanya national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus bertumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Jadi memang ketika berbicara wawasan Nusantara itu lebih kepada itu adalah mata sebuah bangsa, cara pandang bagaimana bangsa itu mengenal dirinya sendiri baik dalam maupun luar, sehingga mau dibawa kemana bangsa itu terlihat dari wawasan Nusantaranya. Ini menurut para ahli mungkin dapat disimak. Jadi menurut Asnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam, pertahanan dan keamanan. Saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Hasnan Habib ini, mengapa dia menekankan kata satu kesatuan, karena memang bangsa Indonesia itu beragam suku bangsanya, pola pikir dan bahkan sistem hukum yang dianut juga bermacam-macam.
Sehingga dengan wawasan Nusantara ini dari perbedaan itu dapat disatukan seperti itu. Kedaulatan wilayah nasional termasuk kesatuan bangsa. Jadi walaupun berbeda-beda suku dan sebagainya, tapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Menurut Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ini lebih kepada letak geografis Indonesia. Jadi secara nyata memang Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian di mana kepulauan itu merupakan negara daerah atau tanah-tanah yang subur dan beragam, sehingga memang perlu adanya sebuah wawasan Nusantara seperti itu. Itu pengertian menurut beberapa ahli. Masih banyak ahli-ahli yang menyampaikan, tapi saya ambil sesuai dengan panduan dikti itu dari. Berikutnya, wawasan Nusantara juga disampaikan oleh beberapa lembaga negara, misalnya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Jadi melihat sebuah bangsa itu bagaimana dia bisa memaknai dia itu adalah bangsa Indonesia dan bagaimana pergaulan di lingkungannya seperti itu. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kata kesatuan dan persatuan itu memang cukup penting untuk bangsa Indonesia karena memang pada nyatanya kita itu banyak beragam suku bangsa. Bahkan satu pulau Jawa yang kecil suku bangsanya cukup banyak dan perbedaan bahasa juga cukup banyak seperti itu. Itu mengapa kata satu kesatuan atau persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi Indonesia. Kemudian adalah Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi menurut Lembaga Ketahanan Nasional itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada kata persatuan dan kesatuan lagi. Bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu di mana tujuan nasional itu berada? Silahkan kalian cari dan sampaikan dalam forum diskusi. Tujuan nasional kita itu apa sebenarnya? Itu mengenai menurut lembaga negara. Berikutnya itu mengenai tujuan wawasan Nusantara. Mengapa perlu adanya wawasan Nusantara? Jadi saya membagi dua. Jadi tujuan wawasan Nusantara itu sebagai geopolitik Indonesia. Mungkin kalian belum diajarkan ya geopolitik itu apa karena akan disampaikan di materi berikutnya. Tapi sedikit mungkin saya sampaikan. Jadi geopolitik itu arah kebijakan Indonesia. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar ada dua. Jadi yang pertama tadi geopolitik Indonesia keluar dan tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Itu tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik keluar. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Jadi geopolitik luar itu semata-mata memang untuk mempertahankan dan memperlihatkan eksistensi bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini, tanpa menghilangkan jati diri bangsa dan juga memperkuat rasa dan persatuan seperti itu. Bangga terhadap dirinya sendiri, bukan bangga terhadap budaya asing dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan terhadap bangsa luar bahwa
kita merupakan bangsa yang kaya, bukan hanya sebatas kaya akan keberagaman, tapi kaya akan sebuah nilai-nilai budaya yang itu bisa menjadi sebuah percontohan bagi dunia seperti itu. Itu tujuan wawasan Nusantara dalam hal ini adalah geopolitik. Selanjutnya tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik ke dalam. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Jadi internal, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kebinekaan. Jadi memang berbicara tantangan bangsa saat ini, mungkin apa yang disampaikan Insinyur Soekarno itu benar, bahwa Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, tugasku sangat mudah karena hanya mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Karena memang dari segi fisik maupun segi bahasa sangat berbeda. Namun perjuangan dari anak buyutku akan sangat berat karena akan menghadapi bangsanya sendiri. Dimana kita tahu sekarang problem-problem itu, masalah-masalah sosial itu bukan semata-mata masalah yang timbul karena pengaruh dari luar, tapi kita ketahui bersama dan kita tidak boleh menutup mata, problem itu timbul dari bangsa kita sendiri. Saling mengkafir-kafirkan, padahal memang kita itu bukan semata-mata masyarakat atau warga negara dengan mayoritas muslim lalu mengintimidasi rakyat atau warga negara yang non muslim. Tidak, kita harus menjaga toleransi seperti itu, bukan memunculkan sebuah statement yang seolah-olah kita itu paling benar. Karena menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak mudah, tidak semudah atau mungkin sangat sulit dibandingkan dengan mengusir penjajah yang dilakukan oleh para pahlawan. Karena memang perjuangan kita sekarang itu bagaimana menahan ego yang ada, ego sektoral yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Itu tujuan wawasan Nusantara, sehingga penting untuk menjadi pemahaman wawasan Nusantara itu agar tidak ada perpecahan dalam internal. Materi berikutnya yaitu mengenai proses gagasan wawasan Nusantara. Jadi munculnya itu dari apa? Mengapa wawasan Nusantara itu muncul? Itu dilihat dari beberapa aspek latar belakang. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, hingga latar belakang politis wawasan Nusantara, di mana setiap latar belakang ini memiliki penjelasan masing-masing. Dimulai dari latar belakang historis wawasan Nusantara. Jadi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut, itu saya sudah tampilkan. Bahwa segala perarian di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman
Ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial artinya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Nah, ini itu isi dari deklarasi Juanda, di mana isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru di wilayah yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Jadi sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritori ZN Maritim Kringen Ordonantie tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Belanda saat itu. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal seperti itu. Itu mengenai batas-batas wilayah. Itu mengenai latar belakang historis wawasan Nusantara. Jadi kita harus mengenal letak geografis bangsa Indonesia, sejauh mana letak wilayah Indonesia itu harus kita ketahui sebagai bangsa negara. Selanjutnya itu latar belakang yang kedua, yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Jadi berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dari deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau secara historis memang hanya wawasan Nusantara itu hanya sebatas letak geografis seperti itu, tapi seiring perkembangan zaman, wawasan Nusantara juga diikuti dengan latar belakang sosiologis, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya. Diri sendiri itu lebih ke personnya, lingkungan adalah kewilayahan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti itu. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Itu menjadi pertanyaan yang sebenarnya mudah untuk kalian. Dan memang kita pahami bahwa kita berbeda-beda tetap satu. Nah, itu tertuang juga dalam sebuah istilah dari Gajah Mada ya, Sumpah Palapa. Seperti itu, Sumpah Palapa dan istilah Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Bahkan direalisasikan kembali dalam sebuah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu mengenai latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Jadi kehidupan masyarakat dan perkembangan masyarakat secara kesatuan dari sebuah keberagaman itu menjadi latar belakang. Selanjutnya latar belakang terakhir atau proses gagasan wawasan Nusantara yang terakhir yaitu dilihat dari segi politis, dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi harapannya dapat dipahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia.
Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Jadi politis itu, jadi jangan anggap konotasinya negatif ya. Jadi politis itu lebih kepada sebuah kepentingan yang dalam hal ini adalah kepentingan untuk menjaga keutuhan bangsa seperti itu. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut, visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini ketika visinya melalui TAP MPR itu bunyinya seperti itu, kita sudah sampai mana visinya seperti itu. Kemudian wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau dulu dikenal GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973 sampai 1998. Ada fasenya sih, jadi 1973 lanjut lagi 1978 per 5 tahun itu sampai ke 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Itu coba kalian lihat isi dari pasal tersebut, lalu kemudian silahkan kalian maknai seperti itu. Itu latar belakang politis wawasan Nusantara, di mana memang secara politis mengapa adanya wawasan Nusantara itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang dilatar belakangi dari berbagai macam atau beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak ada wawasan Nusantara, pemahaman wawasan Nusantara yang utuh, itu akan mudah sekali Indonesia itu terpecah belah. Itu mengenai wawasan. Selanjutnya materi yang terakhir pada kesempatan kali ini yaitu perkembangan wilayah Nusantara. Jadi dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dari keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Geopolitik itu memang menjadi sebuah acuan dalam pemersatu bangsa. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Jadi memang ada segi negatif dan positifnya. Kita tinggal bagaimana menyikapinya. Dari segi luas wilayah, Indonesia sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam pemahaman dan sebagainya, yang pada akhirnya itu membuat Indonesia akan kaya
Sebenarnya menjadi sebuah bangsa yang beragam itu bukan sebuah ancaman, tapi harus menjadi modal penting bahwa dengan keberagaman itu kita bisa menunjukkan sebuah ke keteraturan, persatuan, kesatuan, rasa toleransi dan sebagainya. Itu adalah tantangan wawasan Nusantara ke depan, khususnya bagi kaum milenial dan sebagainya. Bagaimana kalian memahami sebuah rasa toleransi dan keberagaman itu menjadi tantangan kita bersama, bahwa semakin ke depan pergolakan dan pengaruh globalisasi yang begitu kuat akan mengancam eksistensi bangsa dan negara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Itu memang tantangan kita bersama. Seperti itu. Bahkan kita sering sekali, mungkin dulu yang istilahnya berita hoak atau berita bohong itu tidak memunculkan dampak hukum apa-apa. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman dengan teknologi, berita apapun itu seolah-olah mudah untuk tersebar. Entah itu benar atau salah, yang penting itu menjadi sebuah trending. Itu kelemahan dari kemajuan teknologi menurut saya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian pahami. Yang memang pada akhirnya itu juga kita sadari bersama dapat mengancam kesatuan dan persatuan, baik dari persatuan secara lahiriah, secara manusia, tapi juga perpecahan dari segi kewilayahan seperti itu. Itu sangat berbahaya ketika kita tidak bisa mengadopsi atau tidak bisa menyaring perkembangan yang ada saat ini. Itu saja teman-teman mengenai wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Yang jelas banyak sekali materi-materi terkait wawasan Nusantara yang saya simpulkan. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mengenal diri kita sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara rasa saling hormat dan menghormati, rasa toleransi, keberagaman dan sebagainya. Keberagaman bangsa Indonesia bukanlah merupakan ancaman, tapi sebuah modal bagi kita bangsa Indonesia dengan keberagaman itu untuk menunjukkan eksistensi kita bahwa kita menjadi bangsa yang dapat memberikan contoh peradaban yang baik, peradaban yang saling menghormati satu dengan yang lain ke bangsa lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.